narasi itu ada yang 10 tahun, 20 tahun di home-nya. Dan di tahun ini akhirnya mitos itu terpecahkan. Akhirnya Persib Bandung mengalahkan PSM Makassar di kandangnya. Di studio sudah hadir Bung Yuke. Halo. Dan juga ada pastinya orang yang paling senang di dunia, Kakak Indri fans Boboto. Ya, halo, selamat malam, apa kabar? Baik. Apa kabar Bung Yuke? Baik, mantap. Nah, aku mau menyapa Boboto wanita dulu nih Bung Yuke ya. Sebenarnya seberapa dekat sih kedekatannya ya fanbase-nya Boboto ini dengan Persib Bandung? Aku sering mendengar, aku juga mengikuti sepak bola. Katanya kalau ibaratnya dibilang kalau misalnya ada bencana tapi Persib Bandung menang, jadi rayain dulu Persib Bandungnya menang, baru ngurusin bencananya, baru sedih. Apakah dengan juaranya ini bagaimana sih ya rasanya kakak lau? Karena kan kita mau curiosity kita ada gitu. Gimana sih kak? Jangan nangis ya kak. Iya, nah itu udah tuntas malam ini ya. Jadi kita udah tinggal happy-nya aja, bahagianya aja. Kalau di gimana hubungan emosional Boboto sama Persib itu udah kelihatan ya, musim ini itu kan campur aduk banget. Di awal itu kita sempat dari Boboto sendiri gitu kan meragukan bahwa Persib ini bisa juara lagi nggak ya dengan squad baru, perombakan banyak. Itu kan mulai agak ragu, tapi di pertengahan musim itu udah mulai menunjukkan Persib itu bisa kejar-kejaran dari posisi 9 naik ke 3, naik lagi ke 1. Dan setelah putaran musim kedua itu kan Persib bisa mempertahankan juara walaupun sempat turun di week berapa gitu kan, sempat turun sekali tapi berhasil lagi memuncaki klasemen. Jadi rasanya itu campur aduk, haru, bangga, sedikit gak percaya juga ada. Dan kalau ditanya uh, emosionalnya ya, namanya Jawa Barat, seluruh Jawa Barat aku rasa itu dukungnya Persib gitu loh Om. Bahkan ada istilah tuh kalau Persib main itu warung tutup dulu. Astaga, bisa. Terusin Jadi sampai begitu kak? Sampai begitu karena Persib itu di Bandung itu udah kayak kebudayaan, udah menyatu sama kehidupan sehari-hari masyarakat. Jadi sulit lah untuk diungkapkan kata-kata. Mungkin datang ke Bandung dulu baru tahu segimana Bobotoh itu Persibnya. Gitu ya. Ya, siap. Respect. Bung Yuke, di awal musim seperti di bridging saya tadi, Bung Yuke, jelas memang Persib Bandung performanya kurang meyakinkan. Apalagi Andre Yung dipanggil terakhir, Tom Hay juga awal datang tapi kayaknya ada medical check up, ingat gak, lain lama sekali baru bisa main. Sebenarnya rumus emang atau gini lah ya, biar enak pertanyaannya, emang mudah ya Bung Yuke udah punya tim juara 2024-2025 tapi dihancurkan untuk 2025-2026-nya, dan mudah atau sulit lah gitu yang biar gampang bisa kira-kira. Ya memang itu jadi anomali ya. Biasanya kan sebuah tim yang sudah sukses mereka melakukan perubahan pun perubahan yang diperlukan gitu, bukan perubahan yang drastis. Ini kan seperti anti teori ya. Bagaimana Bojan itu terutama musim ini melakukan pergantian pemain yang sangat masif, itu benar-benar memang di luar nalar juga, dengan tetap berusaha untuk menjaga ambisinya untuk repeat. Itu kan kalau awal musim pasti kita nggak ngira ini bakal endingnya bagus. Karena secara teori mesti kalau perombakan itu, apalagi tadi sempat disebut sampai 70-80% ya perubahannya ya, itu kan minimal Bojan itu akan rebuild dulu, akan recycling lagi, mungkin akan juara lagi tapi nggak musim ini. Teorinya kan seperti itu. Tapi faktanya ya inilah spesialnya dan istimewanya Bojan ya, dia bisa mematahkan apa ya istilahnya teori bahwa tim juara yang dirombak abis gak akan mungkin bisa juara back to back lagi atau apalagi nih Pipin. Ternyata dia bisa membuktikan itu kan saya rasa langka ya terjadi di dunia. Mungkin skalanya kalau kita kecilkan di Indonesia lah, kayaknya nggak ada tuh yang ganti begitu masif
terus kemudian bisa tetap existing dan stabil sampai akhir gitu. Inilah istimewanya Bojan, kita harus apresiasi luar biasa, walaupun secara pendekatan musim ini memang berbeda ya, pendekatan dari tactical game-nya, terus approach kepada tim lawannya, analisnya segala macam dibanding